Tetapi kemudian ketika pulang di luar pesta juga harus sukacita. Amin. Bapak-bapak, saudara orang beriman, Julius dan ini Julius di mana? Ini semula jalan kas tinggal, ini catatan merah ini Bapak saksi. Mesti kas tinggal sementara di sini. Tentunya bahwa ketika orang mengalami peristiwa pesta nikah seperti hari ini, itu merupakan suatu keadaan yang berbeda dari yang lain. Kenapa sehingga saya mengatakan berbeda dari hari-hari dan keadaan yang lain? Yang pertama, ada dekorasi yang begitu indah, itu berbeda. Tetapi tunggu bos, habis nikah kamar berantakan, belum lagi sampai di dapur, tidak seindah dekorasi. Ada tim pesta yang begitu luar biasa, kehadiran banyak orang yang tentunya mendukung kita atas peristiwa sukacita ini. Suasana begitu berbeda, sehingga kemarin Mimin bilang suasana yang berbeda. Tetapi tentunya bahwa keindahan dekorasi, keindahan pemberkatan nikah, kemewahan nikah hari ini akan berubah seiring jalannya waktu hidup bersama. Rumah tangga tidak omong soal keindahan lagi, karena dia akan omong soal pancaroba juga. Kenapa sehingga demikian? Ada begitu banyak perbedaan nanti. Ini yang tadi kenal sampai dengan nikah ini kenal yang biasa-biasa saja Julius dan ini. Tetapi nanti setelah sampai di Hauna Bena, itu dia pun nama kenal kaget, karena semua akan berbeda. Yang bilang panggil sayang, sudah akan ada sayang lagi. Cinta son adalah. Karena begitu semua tidak beres, maka tidak akan seindah hari ini. Rumah tangga tidak segampang membalikan telapak tangan orang bercinta. Tadi di gereja itu beta khotbah yang enak-enak saja. Tapi di syukuran ini sudah dalam suasana yang berbeda. Hidup rumah tangga pasti akan ada persoalan dan tantangan. Tidak semudah kita mengikrarkan janji hari ini. Tidak semudah kita berpelukan berciuman hari ini. Tidak seindah semua hari ini diatur secara baik dan apik. Tetapi tentunya bahwa Allah memiliki janji bagi setiap orang yang menikah, bahwa dia akan menuntun sepanjang perjalanan. Bapak, mama, saudara orang beriman, tentunya bahwa apa yang digumulkan oleh Daud bukan soal pernikahan, tetapi soal suasana hatinya. Ini yang digumulkan oleh Daud. Dia ada dalam suatu situasi, diburu-buru oleh musuh. Berbeda dengan kehidupan pernikahan, kita akan diburu dengan begitu banyak hal yang berbeda waktu berpacaran dengan hidup rumah tangga. Daud meminta tuntunan Tuhan, menjadikan Tuhan menjadi gembala yang baik bagi pribadinya. Karena itu Julius dan ini minta Tuhan menjadi gembala yang baik atas hidup rumah tangga. Minta Tuhan. Karena itu Daud mengawal, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Dalam hidup rumah tangga segala sesuatu akan baik. Kita tidak akan mengalami kekurangan dalam cinta kasih maupun dalam kehidupan tiap-tiap hari, kalau Tuhan menjadi gembala yang baik. Kenapa sih harus Tuhan yang menjadi gembala? Ada beberapa hal yang menjadi catatan. Yang pertama, tugas gembala itu memberi makan minum kambing domba. Tugas gembala. Kalau seandainya sama seperti babi hutan, lepas begitu, sonde perlu untuk kasih makan jenis dan. Tetapi kalau yang kotong piara, maka kita harus menjadi gembala. Tuhan harus menjadi gembala atas kehidupan rumah
Jadikan dia menjadi gembala yang kemudian membaringkan rumah tanggamu di padang yang berumput hijau. Ini ngomong soal kesejahteraan, soal kemakmuran, soal berkat. Berkat itu bukan hanya omong soal loit, soal pendapatan, tetapi berkat buah kandungan, berkat yang lain, dan seterusnya. Ketika menjadikan Tuhan sebagai gembala, maka dia akan membawa rumah tanggamu ke padang yang berumput hijau. Bukan hanya soal rumput, kalau hanya makan nasi saja potong keselai kota cek. Tetapi disampaikan dalam firman Tuhan yang membimbing aku ke air yang tenang. Jadikan Tuhan menjadi gembala yang membawa kepada air yang tenang, supaya dalam kehidupan rumah tangga ketika berhadapan dengan pergumulan, persoalan, tantangan hidup rumah tangga, kita akan menghadapi dengan kepala dingin, hati yang teduh. Kalau Tuhan tidak dijadikan sebagai gembala, maka dua orang pasti akan marah dalam waktu yang bersamaan. Akhirnya tadi firman yang nyalanya seperti nyala api Tuhan, kotong bukan jadikan itu menjadi nyala api Tuhan, tetapi kotong akan membakar itu cinta, kemudian akan berakibat fatal. Menjadikan Tuhan sebagai gembala, dia akan membawa kepada air yang tenang, memberikan kesejukan setiap saat di dalam hati, pikiran, dan batin, di dalam kehidupan persekutuan sebagai suami dan istri. Kalau menjadikan Tuhan menjadi gembala, dia akan menyegarkan jiwa kita, menyegarkan jiwa kita, memberikan keteduhan, tempat perlindungan yang kuat, memberikan bagi kita kenyamanan. Dia menyegarkan jiwa kita. Untuk menemukan kesegaran jiwa di dalam Tuhan, maka perlu ada perjumpaan dengan Tuhan tiap-tiap hari dalam berdoa dan juga membaca firman Tuhan. Yang berikut, dia akan menuntun di jalan yang benar. Firman Tuhan di dalam Amsal berkata, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, bersandar kepada pengertian Kristus, maka dia akan membawa kehidupan rumah tanggamu di jalan yang benar. Dan jalan itu menuju kepada tujuan bersama, yaitu hidup bersama sampai dengan maut menyesal. Dilanjutkan dari bagian firman Tuhan ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ingat sekali lagi, lembah kekelaman itu menunjukkan suatu keadaan yang tidak baik. Apabila dalam hidup rumah tanggamu, lembah kekelaman itu diberapkan seperti persoalan, tantangan, berbagai-bagai pergumulan teramat berat. Itu lembah kekelaman dalam rumah tangga. Tetap jadikan Tuhan sebagai gembala, supaya dia memberikan jalan keluar yang terbaik, supaya dua orang tidak takut dengan mara bahaya dan juga tidak kena bahaya. Jadikan Tuhan sebagai gembala, supaya dalam lembah kekelaman sekalipun kita tidak takut bahaya, sebab dia yang beserta kita. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Menjadikan Tuhan menjadi tempat penghiburan yang benar. Julius, jangan cari hiburan di luar, karena hiburan di luar itu yang pertama mahal, Bu. Yang kedua sudah mahal, setelah itu harus pakai kata terima kasih. Tetapi kalau hiburan di dalam rumah itu sonde pakai yang begitu, tidak perlu bayar, gratis, tetapi harus ingat tetap ada kata terima kasih. Yang saya maksudkan adalah saling melayani di dalam hidup rumah tangga. Bapak Mama, saudara orang beriman, keluarga besar Tania, keluarga besar Nome, rumpun keluarga terkait, kita semua yang berbahagia bersama-sama dengan Julius dan Nining pada siang hari ini. Yesus memberi jaminan bagi setiap kehidupan rumah tangga. Hari ini dia memberi jaminan bagi Julius dan juga Nining. Dia menjadi gembala yang baik bagi hidup rumah tangga. Karena itu di siang hari ini, hanya karena Tuhan sang gembala, maka kita datang dengan kita bersyukur atas segala kebajikan dan kemurahan Tuhan yang mengikuti kita hari ini. Tetapi kebajikan dan kemurahan itu akan terus mengikuti kita, baik itu rumpun keluarga tak Nome, rumpun keluarga terkait, maupun Julius dan juga Nini
sampai dengan kata firman Tuhan seumur hidupku. Tuhan memberkati kita dengan firman. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin.